Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita membahas mengenai pengadaan. Kali ini kita membahas mengenai masalah pengenaan pajak pengadaan atau transaksi dalam masa darurat COVID seperti ini, COVID 2020 ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Bagaimana sebenarnya mengenai pengenaan pajak untuk pengadaan pandemi COVID ini, Pak? Ya, pengenaan pajak untuk pengadaan transaksi pandemi COVID. Ya, sebelumnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020. Dan sekarang ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2020, tanggal 21 September 2020. PMK 143 tahun 2020 ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 ya gitu ya. Apakah di dalam aturan itu semua kontrak atau transaksi pengadaan PBJ di waktu pandemi COVID dibebaskan dari PPN dan PPh atau PPh? Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 143 tahun 2020 ini ada batasan pengadaan atau transaksi yang tidak dipungut atau ditanggung oleh negara ya, yaitu mengenai pajak pertambahan nilai PPN atau pajak penghasilan ya, pasal 22 ya, yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID ini, seperti barang, pengadaan obat-obatan yang berkaitan dengan pandemi COVID, vaksin, alat lab, alat deteksi, alat pelindung diri, alat untuk perawatan pasien, alat pendukung lainnya yang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Jadi untuk barang ini dibebaskan dari PPN PPh. Demikian juga untuk pengadaan jasa, jasa konstruksi, jasa konsultansi, jasa teknik, jasa manajemen, jasa persewaan, ya, jasa konstruksi tadi ya, berhubungan dengan pandemi COVID, jasa pendukung lainnya, ya, itu tidak dikenakan PPN PPh ya. Ya, jadi kalau ada pembangunan ruang isolasi, pekerjaan konstruksi, ruang isolasi, bangun ruang isolasi, ya tidak kena PPN PPh. Tapi kalau membangun gedung rumah sakit ya yang bukan berhubungan dengan COVID dan sebagainya, ya tetap kena PPN PPh. Oke. PPN yang bagaimana yang tidak dipungut atau yang ditanggung negara? Ya, jadi pengenaan PPN itu dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah per 1 April ini ya, 2 juta rupiah. Namun kalau barang atau jasa itu untuk ya penanganan pandemi COVID ini tidak dikenakan PPN ya, maka di faktur pajaknya dituliskan di sana PPN ditanggung pemerintah ya, ex PMK nomor ya berapa tadi, 28 ya, PMK 03 tahun 2020. Jadi di faktur pajaknya ditulis PPN ditanggung pemerintah gitu ya. Terus kalau PPh bagaimana? PPh yang tidak dipungut atau dibebaskan? Ya, PPh dikenakan untuk transaksi di atas 2 juta rupiah. Transaksi ini tidak termasuk PPN ya. Jadi kalau transaksinya di atas 2 juta ya, penyedia untuk PPh ini harus mencari ya untuk mendapatkan surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 dari kantor pelayanan pajak. Jadi kalau ada surat keterangan bebas pemungutan, maka kita tidak akan memotong, memungut atau mengenakan PPh ini. Oke, berdasarkan keterangan Bapak tadi, bisa nggak kalau saya simpulkan bahwa pernyataan bebas PPN dan PPh itu berasal dari penyedia dan bukan dari BPK? Ya, jadi tidak dikenakan, ditanggung negara dan bebas tidak dikenakan PPN PPh tadi itu dari penyedia. Ya, penyedia untuk PPN menulis di fakturnya, dituliskan ya tadi ya, PPN ditanggung pemerintah gitu, di faktur pajaknya. Dan untuk PPh-nya, ya PPh pasal 22, ya, penyedia mempunyai ini surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Kalau ada ini tidak dikenakan PPN, tidak dikenakan PPh. Demikian, ini semoga membantu kita dalam memahami pengadaan sehubungan dengan keadaan darurat COVID ini. Semoga bermanfaat, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Terima kasih. Wassalam.